Hai teman-teman, pastinya kalian semua sehat dong. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyajikan cara membuat daftar pustaka dan daftar isi otomatis. Nah, saya sendiri Ranti Sondang Syanturi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Kimia dengan NIM 42011310007. Selamat menyaksikan, semoga video tayangan ini bermanfaat ya. Pembuatan daftar isi dan daftar pustaka otomatis ini tentunya sangat dimanfaatkan oleh semua kalangan, terutama bagi kita yang masih pelajar. Nah, ini bisa digunakan dalam pembuatan makalah, laporan, dan lain sebagainya. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi waktu kita dalam membuat daftar isi atau daftar pustaka yang pada umumnya kita lakukan yang butuh waktu relatif lebih lama daripada daftar isi atau daftar pustaka secara otomatis yang akan saya sajikan. Pertama-tama kita membuka aplikasi Microsoft. Nah, di sini saya memilih sebuah tugas saya yang berjudul Critical Journal Review mata kuliah Filsafat Pendidikan. Terlebih dahulu, yang pertama-tama yang kita lakukan sebelum membuat daftar isi otomatis, di sini kan belum terisi daftar isi otomatis, kita hapus. Kemudian ini kita bagusin sampai bagus. Nah, pertama-tama kita memberi nomor pada setiap halaman. Klik insert, klik page number, klik bottom of page, pilih plain number 1. Nah, jika sudah seperti ini, sudah bernomor semuanya, maka kita mulai membuat daftar isi otomatisnya. Yang pertama, kata pengantar. Kata pengantar bagaimana caranya? Kita blok kata pengantar, kita klik reference, kita klik attend, kita letakkan dia di level pertama karena dia merupakan judul dari setiap materi yang ingin kita sampaikan. Kata pengantar, kalau dia kembali ke kiri, untuk mengembalikan ke posisi semula kita klik untuk mengetengahkan. Nah, jika warnanya warna biru, kita tinggal mengganti menjadi warna hitam seperti ini. Yang kedua, daftar isi. Daftar isi kita klik reference seperti yang tadi, kita letakkan di level yang pertama, kita kembalikan bentuknya, kita ketengahkan seperti ini. Nah, untuk ini kita jangan membuat ini menjadi dua baris, karena mengapa demikian? Nanti di bagian daftar pustaka dia menjadi dua baris kan jelek. Nah, kita buat dia menjadi satu baris saja. Seperti ini, kita blok, kita buat seperti yang tadi, attach, pilih level pertama, kita kembalikan bentuknya, kita kembalikan warnanya. Untuk A, rasionalisasi pentingnya CGR, kita buat di level kedua karena dia merupakan anak dari level pertama. Kita klik reference, kita klik attach, buat level kedua, kita kembalikan ke bentuk semula seperti itu. Nah, sama halnya dengan bagian B, kita klik reference, kita klik attach, kita buat ke level yang kedua, kita kembalikan dia ke bentuk yang semula. Ketiga, manfaat CGR, kita klik reference, kita klik attach, kita pilih dia di level yang kedua, kita kembalikan bentuknya ke bentuk yang semula. Nah, yang ketiga, identitas artikel atau jurnal yang direview, kita klik reference seperti yang tadi, attach, kita tempatkan dia di level yang kedua. Nah,
kita kembalikan dia seperti bentuk yang semula kembali. Nah, untuk bagian identitas artikel jurnal utama, kita letakkan dia di level ketiga karena dia merupakan anak dari level yang kedua. Kita klik Advanced, kita buat ke level yang ketiga, kita kembalikan warnanya. Ini juga kita letakkan ke level yang ketiga, seperti itu, kembalikan warnanya. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Ini juga tidak boleh dua baris, kita buat satu baris aja. Ini kita klik reference Advanced, kita buat level pertama karena dia merupakan level pertama makalah yang kita buat. Ini ringkasan, kita edit sebentar, kita buat 2.1 supaya kelihatan cantik. Kita ringkasan jurnal utama, reference Advanced, kita buat level yang kedua, kita kembalikan. Nah, ini pendahuluan, kita buat ke level yang ketiga. Mengapa demikian? Seperti yang saya katakan, karena dia merupakan bagian atau anak dari level yang kedua atau anak dari 2.1 ringkasan jurnal utama ini. Kita klik reference, kita Advanced, kita pilih level yang ketiga, kita kembalikan bentuknya ke semula. Nah, sama juga dengan deskripsi isi, kita reference Advanced level yang ketiga, kembalikan dia ke bentuk yang semula. Ini kita edit dulu 2.2, kita buat jarak, reference Advanced, kita buat dia ke level yang kedua, seperti itu. Reference Advanced level yang ketiga, terus kita terus ke bawah sampai deskripsi isi, reference Advanced level yang ketiga, kembalikan lagi dia ke bentuk semula. Terus pilih saja mana-mana hal yang akan dijadikan daftar isi. Kita buat jadi satu baris. Nanti ini bisa kita kembalikan kok. Setelah kita buat daftar pustaka, kita bisa mengeditnya menjadi 2 halaman seperti biasanya. Kita reference, kita Advanced, ini pilih level pertama, kembalikan dia. Ini pilih reference Advanced level kedua, yang B kelebihan jurnal. Ini reference Advanced level kedua, kita buat jadi satu baris ya, seperti yang saya katakan tadi. Kita blok lagi, reference Advanced level yang pertama, kita kembalikan dia. Kesimpulan, reference Advanced level yang kedua, kita kembalikan dia. Rekomendasi, reference Advanced level yang kedua, setelah itu kita kembalikan. Nah, daftar isi, daftar pustaka, reference Advanced, kita buat level pertama karena dia sama halnya dengan bab 1, bab 2, daftar isi ataupun kata pengantar. Nah, ini lampiran sama halnya, kita buat dia tuh. Ini kita ubah warnanya jadi warna hitam dulu ya. Ini reference Advanced, kita buat level pertama, kita kembalikan warnanya jadi hitam. Nah, seperti itu. Kemudian kita pergi ke tempat daftar isi,
kita pergi ke daftar isi. Nah, di sini kita bisa melihat bagian-bagiannya. Jika ada yang tidak berulut, kita bisa mengulangnya kembali. Setelah itu kita pergi ke insert, kita pergi ke reference. Habis itu kita klik table of contents. Nah, kita pilih yang model seperti apa yang mau kita gunakan. Nah, saya akan memilih yang contents, automatic table 1. Nah, sudah jadi kan? Kalau kita mau mengedit ini, kita tinggal ini update. Kalau ingin mengubah nomornya, kita tinggal update page number only. Dan jika ingin mengubah atau menambahkan sub-sub babnya kembali, kita bisa update entry table. Kita okekan saja. Oke. Nah, sudah terjadi demikian. Ini akan terjadi otomatis. Ini sangat membantu kita, apalagi kita kalangan pelajar. Dengan ini kita bisa menggunakan atau bisa membuat daftar isi secara otomatis tanpa membuang-buang banyak waktu dengan membuat titik-titik. Demikian, terima kasih. Sebelumnya kita bisa add new source. Ini gunanya kita untuk menambahkan daftar pustaka yang akan kita tampilkan nanti. Nah, pilih dia daftar pustaka ini berasal dari mana. Kalau buku kita buat buku, kalau jurnal kita buat jurnal. Saya pilih jurnal. Author, ini nama penulis. Nama penulisnya saya buat Satrianawati. Dengan judul, sebelumnya kita bisa add new source. Dengan judul kita untuk menambahkan ambil judulnya yang akan kita tampilkan nanti. Nah, pilih dia. Kita ambil judulnya, dampak penggunaan kalau buku handphone, kita buat buku, kalau jurnal kita buat jurnal. Saya pilih jurnal. Dampak, kita ketik ini nama penulis. Nama penulisnya buat Satrianawati dengan judul di sekolah. Dengan judul jurnal name. Jurnalnya kita ambil judulnya dampak penggunaan handphone jurnal kita buat Universitas Ahmad Dahlan. Tahun kita buat 2013. Page kita buat halaman 54 sampai 61. Oke. Nah, ini kita hapus saja. Kita hapus. Nah, jika mau menambahkan, kita tinggal nambah. Kita tambahkan kembali jurnal artikel juga. Kita buat penulisnya. Insinyur Yusuf. Titel Filsafat Pendidikan. Jurnal name Universitas Negeri Semarang. Years tahun 2013.
12, teks 67 sampai 71. Oke. Nah, kita buat sedemikian sampai jumlah jurnal atau jumlah daftar pustaka yang kita inginkan sesuai dengan materi yang kita sajikan seberapa banyak. Nah, kita klik biografi. Nah, kita pilih tipenya yang seperti apa, atau ke works G10 atau biografi. Kita pilih biografi. Oke, sudah jadi. Seperti ini bentuknya. Sudah terurut dari huruf yang kecil dahulu sampai dari segi penulisannya juga sudah terurut. Nah, demikian dari kedua materi saya, pembuatan daftar isi dan daftar pustaka otomatis. Sekian dan terima kasih.